Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Fastech Electronic Channel. Di sini saya membuat video ini untuk membantu belajar rekan-rekan yang hobi merakit, tetapi cuma belajar secara otodidak, jadi kurang memahami soal teori dasar. Kita mulai dari sumber listrik. Kenapa kita mulai dari teori-teori dasar? Karena bangunan yang kokoh dimulai dari pondasi yang kuat. Jika pondasinya lemah, maka bangunan itu tidak akan kokoh, mungkin bisa ambruk, tidak bertahan lama. Inilah contoh sumber listrik yang sering kita pakai. Pertama, sumber listrik dari PLN, sumber listrik dari genset 1 pas, biasanya dari rumahan atau genset dompeng. Terus genset 3 pas, masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Misal dari PLN, ini sebenarnya udah paling bagus, paling stabil. Ada ground, ada netral, dan ada fase. Bila diukur antara ground dan fase 220, ground ke netral 0 volt, netral ke fase 220. Kekurangan dari sumber listrik PLN ini ketika kita berada di jaringan yang jauh dari sumber listrik, biasanya di pelosok-pelosok desa gitu, maka tegangan listriknya kadang bisa sampai 180, 170 gitu. Tapi hebatnya ini frekuensinya pasti stabil di 50 Hz. Jadi masalah frekuensi hack untuk di audio tidak begitu berpengaruh, lebih cenderung pengaruh di nada-nada low karena tegangannya drop. Berikutnya genset 1 pas. Genset 1 pas ini tidak ada titik netral ground dari body. Kanan kiri ini sinusnya berlawanan. Jika diukur dari ground, maka ketemu 110 VAC. Tapi jika dites kedua ujungnya, baru ketemu 220 VAC. Tipe sumber listrik genset 1 pas ini kalau bisa jangan digunakan untuk perangkat digital, karena ini bisa membuatnya cepat rusak gitu, gampang error. Tapi kelebihan dari genset 1 pas ini ampernya lebih besar. Misal contoh dinamo 20 kVA 1 pas, itu tertulis di generatornya sekitar 90 ampere. Karena cuma satu jalur ya, 90 ampere. Kelebihannya lagi dia tidak boros di instalasi kabel, cuma satu jalur aja. Berikutnya genset 3 pas. Genset 3 pas secara sinus sebenarnya ini udah sesuai dengan listrik dari PLN. Ada ground, ada netral, ada 3 fasenya. Masing-masing fase terukur
dari ground 220 dan ground ke neutral tetap 0 volt. Nah, pembagian sistem gelombangnya seperti ini. Untuk listrik yang membutuhkan daya besar, genset tipe 3 pas ini paling cocok. Kekurangannya di sini adalah banyaknya instalasinya harus double. Misal ditarik beban yang jauh, tidak bisa diambil salah satu, harus ketiga-tiganya. Kenapa? Ini supaya beban dari genset ini imbang, tidak pincang di salah satu fase gitu, misal di fase R, S atau T. Jika tidak imbang, ini akan menyebabkan dinamo panas dan cepat terbakar. Kita lihat listrik AC ini berbentuk sinus, denyut, seperti denyut. Karakter ini menimbulkan medan magnet atau induksi. Ingat, induksi semakin besar jika tegangannya semakin besar. Kadang-kadang untuk perakit autodidak tidak memahami tentang induksi. Kita lihat contoh ini pada prakteknya. Ini adalah rangkaian penguat mic 6 input dan 1 output, jadi 1 output. Untuk membagi biasanya dipakai untuk musola atau apa. Nah, ini trafonya di tengah-tengah sumber listrik, trafo. Bodinya ini kebetulan bukan dari besi tapi dari bahan akrilik atau plastik ya. Ini mungkin dilihat sekilas udah benar ya, bisa bunyi ya, emang kenyataannya ini udah bunyi, tapi akibatnya karena ini listrik berdekatan dengan sinyal input dari penguat mic, padahal penguat mic ini sangat peka. Kita dekatkan dengan tangan aja ada timbul dengung, apalagi ini sinyal listrik. Nah, kesalahan di sini, dengung dari sinyal listrik diperkuat oleh penguat mic itu sendiri. Jadi di audio nanti dengungnya sangat besar. Ini sangat mengganggu. Demikian sekilas pembelajaran dari saya memahami karakter sumber listrik. Jangan lupa komen dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi video-video berikutnya. Salam tukang solder profesional Indonesia.